Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini, Jumat 1 Agustus 2025 dengan sari berita. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten ND mendorong indikasi geografis tenun ikat Endelio segera diakui. Jamin ketersediaan pangan warga dan upaya pengendalian harga di pasaran agar tetap terjangkau masyarakat, Bulog Bajawah salurkan bantuan beras hingga ke pelosok Ngada. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten ND mendorong indikasi geografis tenun ikat Endelio segera diakui. Laporan Lady Badin. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten ND, Nyonya Cici Badeoda mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyesuaian data untuk pengajuan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG bagi sarung tenun ikat Endelio. Kepada RRI, dirinya mengungkapkan bahwa pertemuan daring bersama Kementerian Hukum dan HAM RI telah dilakukan pada Senin lalu dan sebagai penasehat MPIG Tenun ND, Cici Badeoda mengungkapkan terdapat 13 poin yang harus diperbaiki dalam dokumen pengajuan tersebut. Saat ini proses perbaikan tersebut tengah berlangsung, lengkap dengan bukti pendukungnya yang akan segera dikirimkan ke kementerian. Pengajuan dokumen MPIG itu sudah dilakukan beberapa tahun ini dan kemarin ibaratnya sudah mendekati tahap akhir, yaitu penyesuaian dokumen dengan pelaksanaan di lapangan. Kemarin sudah dilakukan secara daring, kita tinggal menunggu kabar baik. Apakah kementerian itu akan memberikan sertifikat MPIG kepada kita atau tidak? Setelah kemarin pemeriksaan ada 13 poin yang perlu diperbaiki. Sekarang kami, saya sendiri sebagai penasihat di MPIG sedang melakukan perbaikan itu. Nanti perbaikannya akan dikirim beserta dengan dokumen dan perbaikannya. Lalu kita tinggal menunggu sertifikatnya dikeluarkan atau disetujui atau tidak, seperti itu. Ia menegaskan bahwa pengakuan MPIG sangat penting untuk melindungi identitas budaya lokal serta memberikan nilai tambah bagi pelaku industri tenun di ND. Selain itu, MPIG juga menjadi pintu masuk untuk memperkuat branding tenun ikat ND di pasar nasional maupun internasional. Seharusnya sih disetujui ya, karena tidak ada klaim dari daerah lain juga, kita tinggal berdoa saja. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, Dekranasda dan masyarakat, diharapkan sertifikasi MPIG bisa menjadi langkah besar dalam mengangkat potensi lokal menuju pengakuan global. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Jamin ketersediaan pangan warga dan upaya pengendalian harga di pasaran agar tetap terjangkau masyarakat, Bulog Bajawah salurkan bantuan beras hingga ke pelosok Ngada. Laporan Ferry Sooh. Tujuannya yang pertama itu untuk mengentaskan kemiskinan kepada masyarakat. Pemerintah melalui Perum Bulog terus memperkuat upaya pengendalian harga dan menjaga ketersediaan pangan masyarakat khususnya beras. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras ke seluruh desa di Kabupaten Ngada termasuk wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat penerima manfaat agar kebutuhan pangan sehari-hari tetap terpenuhi. Untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu dan sasaran, Bulog Bajawah melakukan pengiriman beras dengan menggunakan armada khusus yang mampu menembus medan sulit terutama di desa-desa terluar. Program ini merupakan bagian dari komitmen Badan Pangan Nasional dalam menjamin distribusi pangan secara merata sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan masyarakat di seluruh pelosok daerah. Kepala Bulog Cabang Bajawah, Daini Nixon OBJ kepada RRI menjelaskan bahwa bantuan pangan yang disalurkan kali ini mencakup periode bulan Juni dan Juli 2025. Bantuan pangan ini diberikan kepada 10.444 KK yang ada di Kabupaten Ngada. Setiap kepala keluarga penerima manfaat akan menerima 20 kg beras. Diharapkan jumlah ini bisa mencukupi kebutuhan harian warga dan menjaga ketersediaan pangan tetap stabil. Kita sudah melaksanakan kegiatan launching penyaluran beras bantuan pangan. Nah, ini kepada masyarakat di Kabupaten Ngada ada 10.444 KK. Untuk alokasi bulan Juni-Juli
per alokasi itu 10 kg, sehingga masyarakat kali ini akan mendapatkan 20 kg per kakak. Nah, tujuan pemberian bantuan ini merupakan program nasional dari Badan Pangan Nasional untuk tujuannya yang pertama itu untuk mengentaskan kemiskinan kepada masyarakat, lalu kemudian untuk mengendalikan inflasi. Menurut TNI, penyaluran bantuan juga berperan dalam pengendalian harga di pasaran agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Bulog memastikan bahwa program ini tidak hanya menyentuh aspek distribusi, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi lokal, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga pangan yang kerap terjadi akibat faktor eksternal seperti cuaca dan distribusi logistik. RRI Ende Feriso melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan kesempatan keringanan pajak kendaraan, mengajak masyarakat memanfaatkan program ini sesuai Pergub nomor 31 tahun 2025. Suimam selengkapnya melaporkan. Kepala UPT Badan Pendapatan dan Aset Daerah Bapenda Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Ende, Abdul Ghani Rashid Tokan, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan. Yang menjelaskan bahwa program ini hanya berlangsung selama 2 bulan, sehingga pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 diminta segera memanfaatkannya karena kesempatan ini sangat berharga dan sayang jika dilewatkan oleh masyarakat Kabupaten Ende dan sekitarnya. Masyarakat pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 memanfaatkan kesempatan yang berharga ini hanya 2 bulan, karena kalau memanfaatkan kesempatan yang baik yang berharga ini dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bisa mendapatkan keringanan yang cukup besar, mengurangi beban tanggung jawab Bapak Ibu terhadap pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Menurutnya, keringanan pajak ini diberikan dalam bentuk pembebasan denda pajak serta pengurangan pokok tertentu sesuai ketentuan dalam Pergub. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mendorong legalitas dan kesadaran masyarakat dalam melakukan registrasi ulang kendaraannya. Lanjut Gani, pihak UPT Bapenda akan terus melakukan sosialisasi aktif melalui berbagai kanal, termasuk kerjasama dengan kepolisian dan instansi terkait. Masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor UPT Bapenda atau memanfaatkan layanan mobil samsat keliling. Ditambahkan, dengan adanya keringanan ini, masyarakat diimbau segera memeriksa status pajak kendaraan mereka. Program ini menjadi peluang besar bagi warga untuk menghindari sanksi serta membantu pembangunan daerah melalui kontribusi pajak. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Forkompinda Kabupaten Ngada gelar sosialisasi program daerah dan program nasional di Kecamatan Golewa. Laporan Nikolaus Makumeli. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Ngada gelar sosialisasi program-program utama yang akan dijalankan bertempat di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada pada 28 Juli 2025 lalu. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana program yang diprakarsai oleh Kaban Kesbangpol Ngada, Benediktus Kengerato, dan dipimpin oleh PLT Sekda Ngada, Yohanes Fatungebo. Kepada RRI, Rabu 30 Juli 2025, Benediktus Lago, anggota DPRD Kabupaten Ngada menjelaskan, adapun tujuan digelarnya giat tersebut, yakni menyampaikan sosialisasi terkait program daerah, program-program nasional, serta isu-isu nasional kepada masyarakat dari DPRD Ngada, Polres Ngada, Kodim 1625 Ngada, Pengadilan Negeri Bejawa, serta Kejaksaan Negeri Ngada. Memberikan sosialisasi tentang program daerah, program nasional, dan isu-isu nasional. Dari program daerah nasional dan isu nasional itu, Forkompinda menyampaikan itu. Yang hadir adalah Pak PLT Sekda Ngada, pimpinan DPRD Kabupaten Ngada, Pak Kapolres Kabupaten Ngada, Kepala Pengadilan Negeri Bejawa oleh salah satu hakim Pak Aditya, dari Kejaksaan Negeri Bejawa
Kasih Intelijen Pak Lumbun, dari Dandim 1525 ada itu Pak Supriyanto, dengan unsur-unsur dari Kesbangpol Kabupaten Ngada. Tentu ini kan melalui tahapan koordinasi berjenjang dari Bupati, melalui camat, dan para kepala desa dilibatkan. Jadi kehadiran itu selain untuk Forkopimda, DPR juga saya dari Golewa, dari wilayah Dapil Golewa, saya sendiri bersama pimpinan DPRD Kabupaten Ngada, Camat Golewa, dengan semua pimpinan lintas sektor di kecamatan, para kepala desa, ketua-ketua BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Dirinya mengharapkan dengan digelarnya sosialisasi program-program kepada masyarakat, kiranya program daerah maupun program-program nasional dapat diimplementasikan di tingkat kecamatan hingga di tingkat desa melalui camat dan kepala desa yang merupakan perpanjangan tangan bupati. Ia menyebutkan peran strategis camat dan kepala desa dalam melayani masyarakat serta menjalankan 3 tugas utama yang diemban, yakni atributif, delegatif, serta mandat. Harapan kita itu bahwa program daerah nasional dan isu-isu itu menjadi diimplementasi di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Karena ada 3 hal yang disampaikan itu, kepala desa dan camat itu adalah perpanjangan tangan dari bupati dan wakil bupati. Selain unsur Forkopimda Kabupaten Ngada, turut hadir dalam kegiatan sosialisasi Camat Golewa, 22 kepala desa, unsur BPD, serta tokoh-tokoh masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makmeli melaporkan. Penyanyi muda Juan Reza akan tampil dalam konser penutupan Piala Bupati Ende pada Minggu 3 Agustus mendatang di Stadion Marilonga. Ia menyiapkan 10 lagu spesial untuk masyarakat kota Ende, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Laporan Ricardus Kota. Juan Reza, penyanyi muda yang sedang naik daun, siap menghibur masyarakat Ende dalam konser spesial pada penutupan Piala Bupati Ende Minggu 3 Agustus mendatang. Konser ini akan berlangsung di Stadion Marilonga Ende dan dipastikan menjadi salah satu momen yang paling ditunggu masyarakat. Dalam penampilannya nanti, Juan menyiapkan 10 lagu andalan yang akan dibawakan secara langsung. Bahkan, ia tak menutup kemungkinan akan menambah jumlah lagu jika kondisi fisik masih memungkinkan. Kayaknya spesialnya akan bawa sampai 10 lagu. Standar biasa Juan bawa 6 lagu di kota. Tapi ini untuk saya punya kota Ende, saya akan bawa 10 lagu. Kalau memang Juan bisa masih kuat, ada tenaga yang lebih, Juan akan tambah lagu sampai 20 jatuh. Dalam keterangannya, Juan mengaku bangga dan berterima kasih atas antusiasme dan sambutan hangat dari pemerintah dan masyarakat Ende. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini dirinya sangat menantikan kesempatan untuk tampil di kota yang telah membesarkannya. Meski bukan lahir di Ende, Juan tumbuh dan menghabiskan masa kecilnya di kota ini. Kepada RRI, ia mengenang saat dulu hanya menjadi penonton di Stadion Marilonga dan kini akan tampil sebagai bintang utama di panggung yang sama. Saya rasa bangga, terima kasih banyak dan saya bangga, saya seorang anak Ende yang dulunya pernah nakal di Ende, pernah bermain di Ende, akhirnya sekarang bisa tampil, diundang. Iya, tampil, diundang. Dulu saya waktu kecil pernah nonton tanding di lapangan Marilonga. Sekarang diundang suruh nyanyi di situ. Konser ini diprediksi akan menjadi puncak kemeriahan penutupan Piala Bupati, sekaligus menjadi momen emosional bagi Juan Reza dan para penggemarnya di Ende. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan. Kita beralih ke berita lainnya. Bea Cukai ajak masyarakat laporan korokok dan miras ilegal. Ebi Wahab selengkapnya melaporkan. Kantor Wilayah Bea Cukai Bali dan Nusa Tenggara atau Bali Nusra mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif berperan dalam pengawasan peredaran barang kena cukai atau BKC ilegal. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti hasil penindakan cukai yang digelar Kantor Bea Cukai Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali Nusra Fajar Doni Cajadi menyampaikan bahwa keberhasilan penindakan ini tidak terlepas dari sinergi bersama tim dan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya peran publik dalam mendeteksi
mendeteksi dan melaporkan keberadaan rokok ilegal maupun minuman beralkohol tanpa izin edar. Sekali lagi, kami juga berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian, para masyarakat yang ingin mengetahui bahwa adanya BKC ilegal, baik rokok ilegal, minuman mengandung etil alkohol secara ilegal, sampaikan kepada kami di Kantor Pengawasan Bayaran Bea Cukai Labuan Bajo. Ia juga menambahkan bahwa kerjasama antara instansi dan masyarakat akan memperkuat upaya penegakan hukum serta menyelamatkan potensi kerugian negara. Dalam kasus ini, nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan mencapai lebih dari 600 juta rupiah. Adapun dengan edukasi yang terus dilakukan dan kolaborasi yang solid, Bea Cukai berharap kesadaran masyarakat dan pentingnya pemberantasan BKC ilegal semakin meningkat demi melindungi penerimaan negara dan keberlangsungan industri legal dalam negeri. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kenaikan tarif air Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende dipastikan tidak dilakukan secara serampangan. Penyesuaian tarif akan memperhatikan kondisi ekonomi pelanggan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing rumah tangga. Laporan Rovinus Wula. Hal ini ditegaskan dalam sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan dan kenaikan tarif air Rabu 30 Juli 2025 di halaman kantor Kelurahan Bongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Dalam dialog terbuka yang difasilitasi Forum Komunikasi Pelanggan bersama manajemen Perumda Tirta Kelimutu Ende, Sekretaris Forum Komunikasi Pelanggan Usman Hamid menjelaskan bahwa penyesuaian tarif merupakan kebutuhan mendesak. Menurutnya, selama 11 tahun terakhir Perumda tidak pernah menaikkan tarif, sementara biaya operasional terus meningkat. Menurut Usman, langkah ini penting untuk menjamin kelangsungan layanan air bersih yang berkualitas. Ia juga menegaskan bahwa Forum Komunikasi Pelanggan akan terus mengawal proses penyesuaian agar tetap berpihak kepada masyarakat pelanggan. Sehingga dari pihak Perumda juga harus perhatikan, jangan pelanggan yang sama itu keluarnya tengah malam terus. Buka los dia air yang tidak sadar itu mempengaruhi naiknya tarif. Berarti semakin tingkatkan pelayanan, pasti budaya kita akan semakin tertib. Saya yakin itu. Dan oleh karena itu, tetap kami akan mengkawal, kami mengawasi konsep kenaikan tarif itu seperti apa dengan tetap memperhatikan kemampuan kita yang menggunakan. Ketua Forum Pelanggan Maurice Bunga menambahkan bahwa mayoritas masyarakat pada prinsipnya tidak menolak kenaikan tarif. Namun mereka mengajukan syarat mutlak peningkatan layanan harus mengiringi penyesuaian tarif. Ia memastikan pihaknya akan terus memantau komitmen Perumda dalam merealisasikan pelayanan yang lebih baik pasca penyesuaian tarif ke depan. Transparansi dan akuntabilitas perusahaan juga menjadi perhatian utama Forum Pelanggan. Yang pertama, kami pastikan bahwa kenaikan tarif bukan tetapi harus ada naikkan pelayanan, tetapi wajib hukumnya naik tarif itu karena mau tingkatkan pelayanan. Jadi kalau tidak naik tingkat pelayanan maka tidak boleh ada naik tarif, maksudnya begitu. Sosialisasi tersebut dihadiri Camat Ende Selatan Daud Laba, Sekretaris Lurah Bongawani, para ketua RT, tokoh masyarakat serta pelanggan Perumda Tirta Kelimutu. Melalui Forum Pelanggan, warga diberikan ruang untuk bertanya, menyampaikan kritik maupun masukan secara langsung. Dan dialog berlangsung terbuka dan konstruktif menunjukkan bahwa proses kenaikan tarif disikapi secara partisipatif. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Sekian Warta Berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.
Channel 1 RRI ND bisa Anda dengarkan